Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mariana Desitlaan, NIM 2003030047, kelas B semester 3 jurusan Sosiologi. Hari ini saya akan membawa mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan UTT. Materinya tentang komunikasi, kebudayaan, dan perubahan di Asia. Sedang belajar dari komunikator dalam perubahan sosial, memikirkan kembali kekuatan pembangunan. Seri ini menawarkan pandangan komprehensif tentang isu-isu teoritis dan teoprogram kontemporer di bidang komunikasi, budaya, dan perubahan sosial di Asia. Ini mengeksplorasi berbagai hubungan antara komunikasi dan budaya dari perspektif perubahan sosial, area yang semakin menjadi pusat perdebatan pembangunan selama beberapa dekade terakhir. Tujuan dari seri ini ada dua. Satu, untuk menunjukkan peningkatan kekayaan dan keserbagunaan komunikasi, penelitian dan praktek budaya dan perubahan sosial, dan untuk membuat panggilan untuk mengadopsi dan menerapkan perspektif yang lebih komprehensif tentang komunikasi atau budaya untuk pembangunan dan perubahan sosial dengan fokus pada penolakan dan globalisasi kasus dan studi di kawasan Asia. Mengingat keragaman dan kedalaman tantangan dalam hal ini di lapangan, baik penelitian maupun praktis perlu mendukung pemahaman yang luas tentang komunikasi dan budaya yang melampaui pendekatan konvensional. Oleh karena itu, seri ini akan mengumpulkan manuskrip yang menghubungkan proses komunikasi dan budaya dengan pelaksanaan dasar manusia dan warga negara, hak dan pemberdayaan warga dalam membuat keputusan tentang perubahan dan isu-isu terkait pembangunan lainnya. Serial ini menampilkan kontribusi daripada cekiwan dan praktisi yang dihormati di bidang yang menangani dimensi dan pertanyaan komunikasi dan budaya yang berbeda tentang isu-isu perubahan dan pembangunan global atau lokal saat ini. Kontribusi tersebut mengusulkan pemahaman tentang komunikasi dan budaya sebagai tindakan kolektif untuk mengatasi kesenjangan sosial dan tantangan pembangunan. Sejarah komunikasi pembangunan atau yang biasa dikenal dalam bentuk komunikasi untuk pembangunan berkelanjutan, komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial berkelanjutan, komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial, komunikasi dan pendidikan untuk pembangunan dan pengetahuan atau manajemen untuk pengembangan yang telah didokumentasikan dan didominasikan dengan baik dalam bingkai perkembangan dalam 3 paradigma, yakni paradigma modernisasi, paradigma ketergantungan, dan paradigma multiplisitas atau partisipatif. Seorang keturunan logis dari dorongan Barat untuk mengembangkan dunia setelah penjajahan dan Perang Dunia Kedua dengan memodernisasi dapat mempercepat pertumbuhan elit kerabat-kerabatan dan urbanisasi, sebab orang Barat menganggap pembangunan sebagai kewajiban internasional dan awal dari sipil internasional yang luas, serta merupakan awal dari upaya berkelanjutan untuk menemukan cara
memprovokasi kesejahteraan manusia di bumi secara keseluruhan. Namun pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua ini sehingga memberikan dampak yang besar di mana akan munculnya perpecahan dan konflik, bahkan kas negara pun merosot sehingga menyebabkan terjadinya krisis di mana-mana, sehingga perlunya perbaikan dan penetapan kembali pembangunan yang baru. Dari sepanjang abad yang ada di berbagai wilayah-wilayah yang berbeda di dunia, baik dunia profesional maupun akademis, telah ditafsirkan dan diterapkan dengan cara yang berbeda oleh organisasi penelitian, serta tingkat pembuatan dan implementasi kebijakan dan pencernaan persepsi yang telah ditawarkan. Mereka didasarkan pada asumsi ontologis dan epistemologis yang berbeda, karena itu berasal dari dan berhubungan dengan pandangan yang berbeda, reseptif di disiplin dan aplikasi metodologis yang berbasis kasus. Berdasarkan pandangan atau asumsi dalam sebuah pembangunan pembangunan sebuah pemerintahan yang baik demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di dalamnya. Tentu harus ada komunikasi yang baik antara pemerintah dan juga masyarakatnya. Sebagai contoh suasana saat ini yang menyebabkan banyak dampak yang terjadi, terutama pengangguran yang menyebabkan kemiskinan, sehingga pengangguran yang menyebabkan kemiskinan tidak mampu untuk menopang kehidupan mereka sendiri dan tentunya membutuhkan sarana seperti barang dan jasa. Material untuk bisa dapat mengubah kondisi hidup mereka. Hal ini tentunya harus ada kebijakan serta dukungan dari pemerintah. Namun di samping itu juga pemerintah hanya bisa sebagai penyongkok tetapi tidak memiliki kendali penuh atau kemajuan warganya. Untuk itu dengan saran yang telah diberikan oleh pemerintah, mereka dapat mengembangkannya dengan baik di tengah kondisi seperti ini untuk bisa menopang kehidupan mereka. Sebab ada batas di mana pemerintah hanya sebagai instrumen atau hanya memberikan arahan dan masyarakat sebagai yang meningkatkan hidup mereka sesuai dengan sarana dan arahan dari pemerintah. Jika pembangunan dispesifikasi demikian, maka kebijakan yang tepat dapat dibuat oleh pemerintah adalah kebijakan yang memungkinkan warganya untuk belajar secara kreatif dari pengalaman mereka ataupun orang lain. Bagi pemerintah untuk mengembangkan suatu negara lebih berkembang, maka harus lebih dahulu dari masyarakatnya secara pasif dapat sesuaikan diri dan mampu menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik. Dengan pembangunan yang dilakukan sebagai pembelajaran partisipasi agar terciptanya komunikasi yang baik antara pemerintah maupun warganya. Tantangan informasi dan komunikasi merupakan kebutuhan dasar dalam suatu pembangunan. Namun di suatu sisi tidak semua orang berpendidikan tinggi, bahkan pengguna bahasa nasional saja masih lemah karena rendahnya tingkat pendidikan yang tidak memadai. Hal ini juga menghalang perkembangan suatu negara yang berkembang, sehingga perlunya kebijaksanaan komunikasi pembangunan yang mampu menanganinya dengan baik dan tidak memperburuk perkembangan suatu negara dan juga tidak merugikan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Sekian dan terima kasih.